البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kunyahnya siapa ya? Abu Abdillah. Beliau Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajulin auqada nara. Permisalan antara saya dan kalian adalah seperti permisalan seseorang yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Maka mulailah, ja'ala min af'ali syuru', bukan artinya menjadi, tetapi mulai. Maka mulailah al-janadib, yaitu serangga-serangga itu, boleh jadi dia adalah apa itu namanya? Jarot itu apa, belalang dan sebagainya. Wal faros, yaitu aneh-aneh atau laron, katu dan sebagainya itu. Mulai terjatuh ke dalam api itu. Wa huwa yadhubuhun na'anha, dan dalam keadaan orang ini berusaha untuk menolak binatang-binatang tadi dari api. Kemudian wa ana akhidun bihujzikum anin nar, dan saya ini memegang ikat pinggang kalian dari neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, tetapi kalian yang melepaskan diri dari tanganku, masuk ke dalam neraka. Baik. Rawahu Muslim. Imam Nawawi mengatakan al-janadib nahwul jarodi wal farash. Al-janadib itu adalah semacam al-jarod, yaitu belalang, wal farash yaitu semacam katu itu. Hadza huwal ma'ruf alladzi yaqa'u finnar. Ini adalah binatang-binatang yang sudah terkenal, memang dia sering masuk ke dalam api. Bukannya dia betul-betul mencintai api, bukan. Tetapi apa? Bukan pula dia putus asa dari hidup sehingga bunuh diri, bukan itu. Tapi dia tertipu. Wal hujaz jam'u bihujazikum. Tayyib. Jam'u hujzah wa hiya maq'adul izari was sarawil, yaitu tempat duduk, yaitu tempat meletakkan kain itu, kain pelikat, wasarawil yaitu seluar itu, celana dan sebagainya. Maksudnya adalah ikat pinggang itu. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW mengatakan masali wa masalukum, yaitu membuat permisalan. Ini seperti ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang disyariatkannya ini juga. Cuma Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan masyru'iyatu dorbil amsal li takribil afham. Disyariatkannya membuat permisalan-permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian Rasulullah mengatakan di sini permisalannya adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Kira-kira untuk apa manusia seseorang itu menyalakan api? Yaitu untuk penerangan. Sebagaimana Rasulullah SAW dakwahnya itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Bahkan Allah yang menjadi wali orang-orang yang beriman untuk melakukan itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan Allah Ta'ala memerintah para Rasul untuk menjalankan tujuan ini, yaitu mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, dan perintahnya adalah keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya dan ingatkan mereka tentang hari-hari siksaan Allah. Jadi memang tujuan para Rasul datang itu adalah untuk memberikan penerangan agar manusia itu tidak tersesat, agar manusia itu berjalan di atas cahaya yang terang, yaitu di bawah cahaya yang terang, di atas jalan yang lurus. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik. Inilah yang diinginkan dari cahaya dari dakwah ini, dan inilah yang diinginkan oleh orang tadi dari api. Bukanlah yang dia inginkan untuk dia membakar siapa-siapa. Bukanlah Allah Ta'ala mendatangkan dakwah ini untuk menyusahkan manusia, tapi agar mereka itu selamat
Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka. Tetapi, illa di sini dengan artian kecuali, tetapi itu adalah sebagai peringatan bagi orang yang takut. Jadi bukan tujuannya untuk membuat manusia menjadi susah, agar manusia itu menjadi penuh dengan kesulitan, bukan. Tetapi agar manusia itu selamat. Jadi yang diinginkan oleh orang ini adalah untuk sebagai penerangan jalan, penerangan rumah dan sebagainya. Bukan untuk membakar makhluk-makhluk yang tidak bersalah. Kemudian faja'alal janadibu wal farash yaqa'na fiha. Maka mulailah binatang-binatang, serangga-serangga yang terbang itu mereka terjatuh ke dalamnya. Kenapa sampai binatang-binatang itu terjatuh ke dalamnya? Karena mereka salah memahami api tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh para hukama, bahwasanya binatang-binatang itu mata mereka tidak terlalu kuat, tidak terlalu tajam untuk membedakan perkara ini dan perkara itu. Sementara mereka itu perjalanan mereka itu berdasarkan cahaya matahari dan berdasarkan cahaya bulan untuk mengetahui arah. Maka manakala di malam hari banyak penerangan dari obor, yaitu dari api ini atau dari lampu itu, maka mereka terkacaukan. Mereka tidak mendapatkan cahaya bulan, tetapi mereka terkacaukan dengan lampu-lampu ini. Dikira ini adalah penerangan yang selama ini mereka jadikan sebagai mercusuar, sebagai patokan. Maka banyak dari mereka yang berpusing-pusing di situ. Berpusing-pusing, lama-lama akhirnya terjatuh ke dalam api tadi. Maka inilah yang dialami oleh kebanyakan manusia. Mereka salah sangka terhadap dakwah para rasul. Dakwah untuk penerangan justru mereka jadikan itu sebagai apa? Sebagai celaan. Mereka menyelisihi rasul, mereka itu membangkang pada rasul. Akibatnya apa? Mereka betul-betul masuk ke dalam neraka. Rasul membawa apa? Membawa Al-Quran. Sementara Al-Quran, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Hadis siapa ini? Dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis? Lah. Wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Kullun nasa yaghdu fa ba'ayun nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Ayo Syakir sampai mana? Syakir sampai mana? Sudah sampai ini belum? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. As-salatu nurun, as-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, dan seterusnya. Hadis Al-Asy'ari, betul, Al-Asy'arinya betul, tapi depannya siapa? Bukan Abu Musa, tetapi siapa? Ya memang tadi nggak disebut ya Abu Musa ya. Dia adalah Al-Harits Al-Asy'ari. Ya, Abu Musa Abu Malik. Musa Malik kan. Naam, hada alal khilaf. Ani ma kunniyatuh walakinahu Harits wa man? Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafidhahu ta'ala qala man qala annahu Abu Malik. Nah, hadza kalam ba'dul ulama annahu Abu Malik, walakin as-shawab laisa Abu Malik. Baik. Berarti Al-Qur'an itu kalau ditaati dan dipahami sebagaimana mestinya, maka orang akan selamat dan beruntung dan mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau orang itu justru menentang isi Al-Qur'an atau durhaka pada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tadi akan mendorong dia ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis yang hasan li ghairih, hadis Buraidah itu. Orang yang tidak taat kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan mendorong dia ke dalam neraka. Maka orang-orang ini manakala mereka tidak memahami dakwah Rasul, mereka justru buruk sangka kepada Rasul, maka mereka justru apa? Masuk ke dalam neraka. Tidak menjadikan api sebagai petunjuk, tapi justru mereka akan tercebur ke dalam bahaya api tadi. Kemudian qal wa huwa yadhubbuhunna anha. Dalam keadaan orang ini berusaha untuk mencegah, berusaha untuk menolak binatang-binatang tadi masuk ke dalam api. Diingatkan bahwasanya ini syariat Allah, kalian taati, jangan kalian durhakai. Tapi kebanyakan mereka justru mendurhakai sehingga mendapatkan efek buruk dari dakwah tadi, yaitu apa? Masuk ke dalam neraka. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan manusia yang tersesat dari jalan Allah karena mereka itu salah sangka. Kenapa salah sangka? Karena ilmunya kurang. Kenapa ilmunya kurang? Karena tidak mau belajar. Sehingga salah sangka, mengira dakwah Rasul ini akan menyusahkan mereka, akan membelenggu mereka, akan membatasi kebebasan mereka. Sementara seruan setan dianggap inilah seruan yang membawa kepada kebebasan yang sebenarnya.
Mereka salah sangka, mereka salah memilih. Karena mereka adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, qutilal kharrasun. Terlaknat orang-orang yang kharrasun, yang mereka itu menduga dan keliru di dalam dugaannya, sehingga mereka berdusta atas nama Allah. Kemudian qala wa ana akhidhum bihujazikum anin nar. Saya berusaha untuk menahan ikat pinggang kalian dari neraka. Jangan kalian masuk ke dalam neraka. Makanya di dalam hadis yang lain, hadis Jabir, Rasulullah SAW memberikan peringatan, angdartukumun nar, angdartukumun nar. Aku telah peringatkan kalian dari neraka. Aku ingatkan kalian dari neraka. Dan dalil banyak tentang masalah memperingatkan manusia dari neraka. Ini adalah dakwah Rasul untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Dan ini menunjukkan barang siapa setia pada Rasul, dia akan selamat dari neraka. Tapi barang siapa enggan, berarti dia lebih suka neraka. Sebagaimana pemahaman dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia enggan untuk masuk surga. Sementara di akhirat tidak ada kecuali apa? Ujung akhirnya adalah surga atau neraka. Makanya ketika seseorang itu ditahan oleh Rasul, jangan kalian masuk ke dalam neraka, harusnya apa? Kita ikut Rasul, jangan lebih mengikuti hawa nafsu kita. Sementara ini Rasulullah memperingatkan, saya berusaha menahan ikat pinggang kalian jangan masuk neraka, wa antum tafallatuna min yadi. Sementara kalian berusaha melepaskan diri dari tanganku. Kenapa tidak mau ikut Rasul? Karena apa? Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu, lebih mengutamakan perasaan, lebih mengutamakan akal, lebih mengutamakan yaitu ajaran nenek moyang yang tidak ikut Rasul dan seterusnya. Lebih mengutamakan dakwah dari pemimpin yang sesat. Tidak percaya pada Rasul tapi lebih percaya kepada pemimpin yang tidak memiliki dalil dan seterusnya. Akibatnya apa? Masuk ke dalam neraka. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin selamat? Ikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita sukses, berjaya masuk surga dan selamat dari neraka. Jangan ada seorang pun yang merasa lebih tahu daripada Rasul tentang apa? Tentang surga dan neraka. Tidak ada seorang pun dari kita yang sudah pernah masuk surga ataupun melihat neraka. Rasul yang pernah ketika beliau di atas, ketika beliau sedang naik di Mi'rajkan itu, Isra Mi'raj, dan juga ketika beliau di alam mimpinya, sering beliau datang ke dalam surga dan juga mengunjungi neraka. Dan beliau yang paling tahu tentang apa? Jalan-jalan ke surga dan jalan-jalan ke neraka. Maka hendaknya seluruh ajaran Rasul kita ikuti, dan yang beliau larang jangan kita masuki. Karena memang ini adalah tugas Rasul dan beliau telah menyampaikan itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, amma ba'du fa innahu ma min nabiyyin bu'isa qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yungdhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Amma ba'd, kemudian setelah itu, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kecuali telah kecuali dia itu wajib untuk menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka, yang kebaikan yang bermanfaat yang dia ketahui untuk mereka, dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui terhadap mereka. Ini adalah tugas Rasul dan beliau telah menyampaikan dakwah itu. Maka kita ikuti sunnah beliau agar kita selamat. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.